Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini Mas Rang pengen ngebahas beberapa peralatan yang Mas Rang pakai kalau lagi touring ataupun traveling. Kalau di video minggu lalu kita udah ngebahas balik mudik, sekarang Mas Rang pengen lanjut untuk touring-touringan lagi nih. Insya Allah kalau ada rezeki di bulan ini, Mas Rang pengen ajakin kamu explore ujung jalan lagi. Insya Allah Mas Rang pengen ke Sumba ya teman-teman. Doain ada rezekinya, badannya sehat, terus dijauhin dari segala urusan yang negatif kayak gitu ya. Seperti biasa, Mas Rang pengen banget nih ngebahas, kan ada beberapa pertanyaan sih lebih tepatnya. Mas Rang, alat yang dibawa tuh apa aja sih? Terus riding gear-nya apa aja? Nah ini Mas Rang pengen kupas di video Mas Rang sesimpel-simpelnya, sesederhana mungkin. Mungkin sambil berjalan, nggak ada yang Mas Rang siapin, nggak ada yang Mas Rang setting. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang Mas Rang siapin buat keperluan dokumentasi, riding gear, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Seperti biasa, sebelum lanjut Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dijauhin dari mara bahaya, oke? Mas Rang pengen bumper dan iklan MSRG dulu. Yuk, let's go! Punya motor warna Dove emang treatmentnya berbeda ya perawatannya. Kali ini Mas Rang ada satu produk yaitu namanya Dove Coating buat melindungi atau memproteksi cat Dove kalian. Caranya tinggal teteskan ke pad yang udah dalam paket penjualan. Ratakan kemudian lap dengan microfiber yang juga termasuk dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian kita geser yuk ke bagian bodi samping. Pastikan tidak ada bagian yang lewat ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yaitu lap menggunakan microfiber. Lakukan pemolesan ini 1 bulan sekali atau ketika dicuci besar seperti menggunakan sabun colek dicuci steam teman-teman. Kemudian inilah hasilnya. Wow, Dove merata, tidak menimbulkan efek mengkilap dan mempertahankan proteksi Dove. Langsung aja mampir ke Tokopedia atau Shopee Mas Rang buat cek Dove coatingnya. Oke teman-teman, sekarang Mas Rang lagi ada di kontrakan Mas Rang nih, tuh peralatan-peralatan MSRG. Nah untuk yang pertama Mas Rang mau bahas helm. Jadi ini ada beberapa koleksi helm Mas Rang. Biasanya Mas Rang touring tuh pakai helm ini nih, Arai CTR. Nah setupnya begini, nggak apa-apa di bawah aja ya teman-teman ya. Nih cruise touring, Mas Rang pakai ukuran XL. Kenapa Mas Rang pilih ini buat touring? Karena ini ada padnya nih teman-teman. Jadi pad ini nih ngebantu banget Mas Rang ketika Mas Rang riding pagi-pagi. Terus Mas Rang kenapa pilihannya Arai? Ternyata Mas Rang cocok sama center of gravity-nya Arai, nggak bikin pegel. Terus ventilasinya enak di sini. Itu jadinya ini yang membuat Mas Rang betah berjam-jam pakai helm. Biasanya kalau pakai yang lain, biasanya Mas Rang ketika ngeres selalu buka helm. Nah ketika ini masih nyaman banget. Terus kalau untuk gear setnya, Mas Rang pakai intercom Maxto, ini bukan M2 ya? Iya M2, bukan M2C. Terus ini Mas Rang beli yang udah mod-modan di Tokopedia, di Shopee. Ini Mas Rang kasih linknya. Nih di Shopee. Ini link yang Mas Rang beli untuk biar connect ke action cam. Jadi di sini nih teman-teman, ini udah Mas Rang, sebentar ya, Mas Rang ambil kabelnya dulu ya. Nah Mas Rang naruhnya gini aja nih. Jadi di sini nih udah ada kabel L shape buat Mas Rang colok ke action cam GoPro Mas Rang yang nanti kita bahas. Ini Mas Rang beli itu satu set intercomnya, Mas Rang lupa nih, Mas Rang kasih tahu aja yang tadi itu udah bisa langsung connect ke action cam serta apa tuh teman-teman, suara dari lawan bicara yang connect ke intercom Mas Rang itu bisa masuk suaranya. Nih Mas Rang pakai ini. Mas Rang kenapa kok nggak pakai Cardo? Kan helmnya Arai, cocoknya Cardo. Jadi gini menurut Mas Rang ya teman-teman. Mas Rang balik dulu. Kenapa Mas Rang nggak milih Cardo? Karena menurut Mas Rang kalau intercom itu sesuaikan dengan apa yang circle kalian punya. Oke, sebagai contoh, kamu beli Cardo nih, kamu punya rezeki. Terus tiba-tiba teman-teman kamu yang lain cuman punya Maxto gitu lah ya. Jadi kalau pairing cuman bisa berdua doang dong. Ya Mas Rang nggak tahu sih bisa banyak apa nggak. Tapi kan kalau Cardo kita bisa grup pairing gitu ya, grup call atau
ngobrol itu sampai 6 orang. Jadi kalau menurut Mas Rang, intercom di Indonesia itu masih gengsi sih. Jadi belum ada kelebihan atau belum ada alasan juga Mas Rang ngambil Cardo. Kalau secara suara nih ya, Mas Rang lebih milih ITR8 Mas Rang tuh yang nempel di VZ Ram Plus Mas Rang daripada Cardo. Jadi belum ada alasan Mas Rang ngambil Cardo. Mungkin Mas Rang insya Allah akan ngambil Cardo ketika circle Mas Rang Cardo semua atau Sena semua kayak gitu ya. Untuk sound quality ya menurut Mas Rang masih enak IT lah, audio feel-nya cakep gitu. Ini pembahasan dari helm. Terus kekurangannya Maxto, baterainya agak boros teman-teman, masih enak IT itu Mas Rang touring sampai seminggu nggak Mas Rang cas-cas, aman banget. IT ya satu trip Jakarta Jogja baterai udah agak low ketika connect atau dengerin musik terus kayak gitu sih kalau di versi Mas Rang ya. Nggak tahu kalau di teman-teman itu bagi Mas Rang. Terus yang kedua kekurangannya si siapa nih Maxto itu kabelnya mikro kalau nggak salah, jadi Mas Rang nambahin bawa kabel, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya jos banget. Jangan harapin audio yang baik buat Maxto M2 ini karena udah cukupan banget. Jadi kalau Mas Rang pakai Maxto nggak pernah dengerin playlist dubstep, Dutch ataupun deep house tuh nggak pernah. Lebih ke rock, pop yang bass-bassnya tuh minim kayak gitu sih. Jadi enaknya udah kayak gitu teman-teman. Terus apalagi ya? Oh iya kelebihannya Maxto nih ya teman-teman, yang Mas Rang mod-mod di salah satu seller di Jawa Timur. Ketika Mas Rang buka kaca ya teman-teman ya, itu nggak anginnya tuh, maksudnya anginnya tuh nggak begitu masuk kencang banget. Jadinya ini the best sih sellernya, gokil. Nggak repot naro-naro mic ataupun speaker, ataupun yang kamu sambung-sambung kabel. Pak beli ini PNP langsung. Semoga rekomendasi Mas Rang ngebantu Mas Rang, nggak ada yang di endorse nih. Oke, kita lanjut lagi yuk ke barang selanjutnya. Oke, setelah kita ngebahas masalah helm, Mas Rang kan ngebahas masalah jaket, tapi di sini adalah jaket yang Mbak Nindi nih. Nah, kalau jaket koleksi Mas Rang ada di sini. Biasanya yang Mas Rang bawa touring itu jaket rompi Sutterfest ini dari Respiro. Kemudian ini nih Respiro Nordic ini yang Mas Rang bawa. Tuh, ini Respiro semua teman-teman. Tuh, jadi Mas Rang tinggal pilih sih Mas Rang mau bawa Respiro yang mana. Biasanya satu rompi satu jaket itu. Jadi ketika Mas Rang pakai rompi itu pakai lengan panjang, atau ketika pakai jaket masih tembus dinginnya, dingin banget, baru Mas Rang tambahin rompi. Terus kemudian raincoat Mas Rang taruh mana ya teman-teman? Mas Rang pakai Respiro juga raincoatnya. Dulu nggak ada. Jadi ada tuh Mas Rang taruh itu raincoat Respiro juga. Nah kemudian masuk ke bagian gadget ya teman-teman ya. Nih di atas ini adalah gadget. Yang pertama adalah ini nih, Mas Rang selalu simpen di dry box. Mas Rang buka dulu. Jadi nih rak ini nih peralatan yang Mas Rang bawa nih biasanya. Jadi kalau touring ini kosong nih biasanya. Oke, ini yang pertama. Ini GoPro 8 Mas Rang. Wah ini masih sehat sampai sekarang. Tuh, ini GoPro 8 tuh kan, 8 Black. Kemudian ini Mas Rang singkirin dulu. Kita ngomongin GoPro ya. Ini GoPro 8, ini media moodnya. Tuh media mood Mas Rang udah sampai bolong. Gara-gara sering dipencet ya kan. Terus Mas Rang modif spek mic-nya ini pakai Eva, busa Eva biar kayak GoPro media mood GoPro 10. Jadi angin nggak begitu kencang masuk ke sini. Tuh, terus kayak gini doang sih Mas Rang pakai lem iBoon lah. Nah, untuk GoPro setupnya cuman kayak gini. Terus baterainya, ini baterai GoPro. Nih, Mas Rang bawa ini nih charger dari merek Telesin tuh udah copot-copot tuh. Peralatan tempur. Terus nih baterainya nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Repot banget di atas sini aja lah. Nah, nih ini baterainya. Tuh Mas Rang pakai Wasabi. Terus sisanya ini Wasabi ada 2 pieces tuh. Sisanya pakai Telesin. Ya kalau nggak salah Telesin ya. Sebentar, Mas Rang balik dulu. Nah iya, ini Telesin Mas Rang nomerin 1, 2, 3. Jadi ketahuan nih tadi Mas Rang pakai berapa, dan selanjutnya ketika habis Mas Rang pakai berapa. Gitu ya. Dan kelebihan sih ini anaknya udah Type C nih. Jadi ngecasnya gampang. Terus untuk memori, nah ini dia nih. Untuk memori, ini kotak memori Mas Rang. Ini yang Mas Rang bawa. Tuh,
Jadi di sini ada 3 memori semuanya Samsung. Sebenarnya cadangan lagi Samsung juga di sini teman-teman. Buat someday kenapa-napa. Tuh, Samsung Evo juga. Tuh. Someday takut kenapa-napa, semua 128. Nah, yang terakhir ini SanDisk 64 kalau nggak salah. Tuh, itu buat si drone. Yang jelas yang pertama tuh Samsung yang putih Evo Plus itu buat action cam Masrang. Samsung yang Evo Plus yang warna merah itu buat 360 Masrang. Kayak gitu. Terus Masrang, setelah bahas GoPro ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Sebentar teman-teman, ada paket, tunggu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ini ada galon. Nah, setelah membahas action cam nih, action cam Masrang mau bahas masalah 360. Nih 360 ini Masrang pakai ini Insta 360 tipe X2. Wah, repot juga nih megangnya ya teman-teman ya. Tuh kan, Insta 360 X2. Nah, ini baterainya kalau nggak Masrang pakai selalu Masrang simpen di luar, tapi unit-unit kameranya ini Masrang taruh di dry box kayak gitu. Terus dan ini rajin Masrang ganti ya silika gelnya. Sebenarnya enak yang lebih gede terus bisa taruh yang charger tuh. Nah, kenapa Masrang kok 360 Masrang suka ada dennya sih? Suka ada kayak bercak itu nih. Masrang pernah jatuh di Bromo kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak? Tuh, itu ngeden. Tuh, Masrang kok jarang pakai 360 bagi Masrang tuh POV-nya aneh. Jadi menurut Masrang ya, orang-orang yang pakai 360 selain show off, ini no offense ya, selain show off, Masrang bingung 360 buat apaan? Sebenarnya kalau POV 360 susah juga sih teman-teman. Jadi menurut Masrang tuh 360 buat kalau hujan-hujanan doang nih Masrang pakai. Hujan-hujanan doang, terus GoPro simpen ke dalam karena kan nempel ke media mode. Jadi langsung Masrang taruh, nggak pakai repot, langsung Masrang nyalain si 360 ini buat ngerekam hujan-hujanan. Jadi nggak pakai tutup-tutup si GoPro lagi nih atau nyeting-nyeting GoPro lagi buat settingan hujan-hujanan kayak gitu. Jarang banget Masrang bawa. Terus kadang-kadang ngeditnya males. Ngeditnya males tuh contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Masrang rekam GoPro dari Jakarta sampai Jogja contohnya. Masrang balik dulu deh biar kalian ngerti. Nih, kenapa Masrang males banget ngaktifin si 360. Jadi contohnya gini, ketika Masrang touring dari Jakarta sampai Jogja, di beberapa kota Masrang nyalain tuh si 360. Dah, cek lu. Masrang edit kan dari GoPro, dari iPhone. Nah, Masrang kagak tahu nih kadang-kadang 360 filenya lagi ada di mana nih. Oke, kalau Jakarta Jogja Masrang apal. Ketika keluar pulau kayak Labuan Bajo, Flores lah kita nyebutnya, itu Masrang lupa. Ini 360 di playnya pas kapan ya? Ada 10 file 360. Cuman Masrang lupa nama tempatnya. Itu yang jadi kadang-kadang masalah. Jadi sementara ini Masrang ngakalinnya gini, lagi nge-shoot GoPro. Oke, jadi gini guys, Masrang lagi ada di Dieng, bla 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 bla. Terus setelah udah closing, Masrang ngomong 360 aktif baru Masrang pencet. Itu repot banget. Sumpah YouTube nggak ngebayar itu. Jadi menurut Masrang itu hal yang nambah-nambah kerjaan. Jadi Masrang gunain, Masrang bagi 3 part. Nih, yang pertama, action cam si GoPro ini, Masrang nyebutnya action cam, itu aktif ketika Masrang lagi ada di motor tanpa hujan. Nah, kamera 360 itu aktif ketika Masrang lagi di motor tapi hujan. Jadi udah ada partnya tuh. Nah, yang terakhir adalah iPhone. Ini iPhone yang Masrang pakai, iPhone 13 Pro 128 kalau nggak salah. Itu Masrang pakai ketika Masrang turun dari motor. Jadi semua konten yang yang bukan di atas motor itu direkam pakai si iPhone gitu. Jadi Masrang udah ngepartin bagian-bagiannya ya buat workflow-nya ya. Jadi ini bisa jadi buat masukan teman-teman juga. Nih sebenarnya iPhone nge-resetnya kapan sih? Terus GoPro kapan, 360 kapan. Jadi kayak gitu teman-teman. Paham kan? Kita lanjut lagi yuk ngebahas device Masrang yang lain. Let's go. Masrang, itu ada apa nih Mas? Ya ini sebenarnya lensa Momen ini 35 mili. 18 mili ini Masrang pakai biasanya buat podcast di lensa iPhone. Terus rignya Masrang pakai ini nih. Small rig. Nah tuh. Oke, aman ya. Tapi itu nggak Masrang highlight. Kemudian oh iya, ini yang paling penting nih, part yang paling penting. Masrang mau ngomongin audio Masrang pakai ini nih, Holyland Lark M2 kalau nggak salah. Dan jadi modelnya kayak gini nih teman-teman. Nih, nempel, jadi Masrang ada kalung di dalamnya. Ini kalung.
terus nempel. Jadi kecil banget kayak gini, ini enak banget sih. Tuh. Semoga teman-teman bisa ngeliat. Jadi inilah audio Masrang yang Masrang sering bawa-bawa. Kemudian masuk ke bagian ini nih. Kita bahas di bawah ya. Pegel Masrang berdiri. Di sini nih, di meja. Masrang, selingan dikit dong kalau ngedit pakai apa? Oke. Masrang spill. Nih Masrang kalau ngedit kayak gini setup ini berantakan banget teman-teman, sorry ya. Untuk speaker Masrang pakai Edifier, cuman bassnya Masrang offin, treble-nya Masrang offin, jadi benar-benar nyari yang flat banget biar suaranya sama kayak di smartphone kalian. Terus kalau untuk PC-nya nih, Masrang pakai apa sih? Ini kenapa ungu-ungu ya teman-teman? Masrang pakai apa tuh teman-teman? iMac. iMac sih apa sih? Inilah Mac PC, Mac Mini. Terus untuk monitornya Masrang lupa nih pakai apa. Pokoknya kayak Realme apa gitu. Nih monitornya. Udah deh. Untuk mic kondensornya ini Masrang pakai Soundtek. Ngikutin ST Media. Anjas. Kayak gitu. Jadi untuk keyboardnya Masrang pakai Apple juga. Untuk mouse-nya Masrang nggak biasa pakai Apple, Masrang pakai Logitech yang biasa banget. Tuh. Masrang desktop M1. Nah, ini yang ini. Oke. Masrang mau bahas drone. Nah, untuk kalau ada pertanyaan Masrang drone-nya pakai apa? Nah, di sini kita bahas drone. Masrang drone-nya pakai yang biasa banget. Ini Masrang pakai DJI Mini 2. Nih. Tuh. Kayak gini doang. Baterainya selalu Masrang lepas. Nih Masrang lepas tuh. Kemudian ini remote-nya biasanya connect-nya ke iPhone ini, dan handphone Android ini Masrang pakai buat daily kayak gitu ya. Jadi nggak colok ke sini. Yang colok ke sini adalah si iPhone 13 ini tanpa connect ke internet kayak gitu. Nah, untuk baterainya Masrang pakai yang combo kan. Nih, tuh. 3 baterai, dan biasanya sekali ngetrip ini wajib Masrang kosongin sampai 40%. Jadi nggak ada yang full, kalau full cepat kembung. Ini baterai si DJI ini emang paling manja nih Masrang baca-baca. Beda kayak GoPro gitu kan. Jadi Masrang ribet banget kalau mau jalan bawa drone. Itu kayak harus ngecas dulu. Masrang siapin, baru Masrang jalan. Jadi kadang-kadang, oh ya mau bawa drone, nggak bisa langsung pakai. Ini ngecasnya lama banget teman-teman. Brengsek emang. Kita Masrang kan pengennya full terus. Jadi ketika ngetrip mau kapan aja langsung bawa gitu kan. Tapi ternyata enggak. Repot banget lah ini. Oke. Ini bagian si drone Masrang cuman pakai memori 64, itu udah lebih dari cukup. Footage-nya banyak banget. Aman. Ini kita taruh lagi ya. Terus Masrang pengen ngebahas ini nih. Tadi kita ngomongin action cam, Masrang jumping lagi buat yang ngikat di leher nih. Masrang pakai ini. Pakai telesin, ada 2. Sebenarnya telesin yang hitam ini bukan magnetik, jadi ini nggak bisa dicopot. Tapi kalau yang ini magnetik. Nih Masrang ambil dulu deh. Ini magnetik, kalian tinggal puter ke kanan ke kiri. Ke kiri. Nah, ke kanan tinggal angkat. Jadi kalau nempelin tinggal gini. Tuh, tapi ini jarang Masrang bawa karena sering mencong tuh kayak gini nih. Jadi yang sering, dan ini terlalu pendek buat di leher Masrang ketika pakai jaket atau rompi. Jadi yang sering Masrang bawa yang ini nih, tuh agak lebih lebar. Ini telesin juga. Masrang lupa tipenya, coba Masrang lampirin nih di sisi kiri Masrang untuk pembeliannya ya. Hop. Kemudian Masrang bawa kacamata hitam, kalian gak perlu tahu. Untuk audio udah. Nah, ini dia nih peralatan tempur yang wajib Masrang bawa ketika touring. Hup. Yang pertama di sini isinya kabel-kabelan. Nah, tuh kabel-kabelan. Ini ada kabel iPhone, Lightning to Type-C to Lightning. Terus kemudian charger si Villano nih, Masrang pakai unit kan kemarin sudah Masrang bahas. Terus di sini ada Type-C to Lightning juga, tapi dari merek rata-rata Masrang belinya McDodo ya teman-teman ya. Ini McDodo juga ini buat dari yang biasa nih Type A ke Lightning. Biasanya buat kalau di bis, di kapal atau di angkutan umum lah. Tahu power bank Masrang pakai ini. Kemudian ini adalah yang buat Android nih. Type A to Type-C. Nah, ini gara-gara si intercom nih. Jadi Masrang bawa kabel mikro tuh. Ini cuma buat ngecas si intercom. Kemudian di sini ada charger gun ya, yang 65 watt. Ini Masrang cukup banget.
Mas Rang pakai ini, ada 2 Type C dan 1 Type A. Mereka USB A bener. Kemudian apalagi ya, di sini ada tongsis 360. Tongsis 360 ini buat Mas Rang jaga-jaga juga buat kenapa-napa. Oke, selebihnya ini peralatan buat si action cam, misalkan mounting dan lain-lain. Sebentar. Nah, tuh peralatan itu tuh mounting dan lain-lain. Ini yang Mas Rang bawa. Jadi Mas Rang satu set taruh sini, termasuk Holy Land, memory card dan lain-lain, semua elektronik taruh sini. Terus untuk charger Samsungnya Mas Rang pakai ini juga. Selebihnya apalagi ya teman-teman, celana Mas Rang biasa aja, pakai celana gunung. Untuk sepatu sekarang Mas Rang pakai ini nih, pakai Hoka, enak banget buat touring. Villano lagi digarap joknya. Nih Mas Rang pakai Hoka Hopara 2. Ini adem banget buat touring, sumpah ini enak banget. Enak, yang Hopara 1 lebih sangar sih. Kalian tinggal pilih dia tuh. Semoga gearset Mas Rang cocok dan kalian suka. Apalagi teman-teman, kita udah ngebahas dari A sampai Z. Oh iya, untuk tripod Mas Rang biasa aja sih, kadang-kadang pakai merek-merek Ulanzi gini nih. Tuh, seakan-akannya Mas Rang bawa aja gitu, nggak ada yang beda. Udah, ini udah, drone udah, terus action cam udah, 360 udah, mic udah, terus baterai udah, memori udah, 360 udah tadi ya. Apalagi teman-teman, helm udah, jaket udah, sepatu udah, ini chargeran udah. Oh ini satu lagi, laptop buat ngedit sebentar ya. Oke, Mas Rang rapin dulu. Sebenarnya kalau alat tempur buat ngedit itu teman-teman atau penonton Mas Rang yang lama pasti udah tahu nih, Mas Rang pakai apa. Nah ini dia nih, Mas Rang pakai laptop ini buat traveling. Susah ya. Lah, Mas Rang buka dulu teman-teman, bentar. Nah ini alat tempurnya. Yang pertama Mas Rang pakai MacBook M1. Ini MacBook Air tuh tipis. Ini udah cukup banget buat ngedit YouTube Mas Rang dengan resolusi yang Full HD 50 frame per second. Satu file itu bisa 13 GB lah sekali render. Terus untuk transfer memorinya Mas Rang pakai ini nih, Ugreen. Tuh nyolok ke sini jadinya. Nih nyolok ke part sini. Klep. Nah untuk kabel ininya Mas Rang pakai harddisk eksternal tuh, di situ ada. Mas Rang pakai Seagate kalau nggak salah, pakai Seagate 2 biji. Iya benar, pakai Seagate 2 biji itu sebanyak 2 tera. Itu buat ngopi, nanti Mas Rang pindahin dulu ke C-nya sini. Nih ke C sini buat ngedit. Setelah ngedit Mas Rang pindahin lagi ke harddisk eksternal kayak gitu. Jadi ini yang Mas Rang bawa. Oke. Dan ini udah aman banget lah nih. Bentar. Tuh. Udah kayak gini tuh langsung on dan lain-lain, yang biasa Mas Rang bawa ketika ngedit. Oke, kayaknya gitu dulu. Coba Mas Rang balik ya. Aduh, gerah banget teman-teman. Mas Rang udah share semuanya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Mas Rang kalau ngedit itu pakai Adobe Premiere Pro. Terus kalau di handphone pakai CapCut biasanya. Ini buat di iPhone Mas Rang itu kalau buat yang Insta Story, Story, Reels, Short ataupun TikTok, ini Mas Rang pakai CapCut buat ngeditnya. Subtitle juga pakai CapCut. Tapi kalau buat YouTube Mas Rang pakai Adobe Premiere Pro, pakai Adobe. Terus apa lagi ya, nggak ada editing macem-macem. Yang penting soundnya clear, karena bagi Mas Rang audio itu lebih penting daripada video. Video agak burik tapi audionya cakep, kita pasti nyaman nontonnya. Itu aja sih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mau nanya apa lagi tentang alat yang Mas Rang bawa ketika buat touring jauh kayak gitu ya. Nah biasain alat-alat ini kamu jangan minjem, usahain kamu punya sendiri. Karena kayak contoh power bank aja dipinjem teman tuh kan rasanya nggak enak banget. Jadi baiknya alat-alat kayak gini kalian invest sendiri, punya sendiri, walaupun beli nggak harus bermerek. Kayak gitu sih pesan Mas Rang. Monggo kalau ada pertanyaan ya tulis aja di kolom komentar. Insya Allah Mas Rang bales. Kita diskusi sehat di kolom komentar. Dan teman-teman yang nonton, yang baca juga bisa lihat. Kalau ditanya Mas Rang lehernya naruh action cam di leher kayak gimana, tuh di Instagram Mas Rang ada tuh. Makanya follow Instagram Mas Rang @masrang_ atau TikTok Mas Rang @masrang_ sama kok kayak gitu ya. Di akhir kata Mas Rang ucapkan thank you banget. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Ambil baiknya, buang sisi negatifnya.
Kalau ada racun yang oke, silahkan tulis di komentar atau racunin Mas Rang balik. Karena di YouTube Mas Rang kita sistemnya bukan ngomporin, tapi lebih ke diskusi kayak gitu ya. Mas Rang pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin kita akan ngebahas rute kalau Mas Rang trip tuh kayak gimana. Oke? Sampai ketemu di video minggu depan. Bye bye.